Beri waktu Izin dokter tidak memberikan ada 20 menit, silakan. banyak divisi saya tentang catheter related bloodstream infection dokter. Ini berapa orang yang bisa mendengarkan ini, Rian? Yang masih ada di ruang pertemuan berapa orang? Terus yang online, ya, kalau yang memang sudah harus siap di kamar operasi nggak apa-apa, tapi tetap dengerin ini. Dan direkam ya, nanti kita upload di media sosial kita. Silakan, Bobi. Izin dokter memulai. Secara definisi ini merupakan sebuah manifestasi klinis yang disertai dengan adanya kultur darah positif yang berasal dari sumber periferter, bisa dari sirkuit dialisisnya ataupun vena perifer. Dan juga sudah tidak ada sumber lain yang bisa menyebabkan manifestasi klinis tersebut. Dengan kultur darah positif di mana organismenya itu sama antara sentral lain dengan vena perifer. CRBC sendiri merupakan infeksi darah yang dikonfirmasi yang tidak terkait infeksi di tempat lain dokter yang munculnya dalam 48 jam sejak pemasangan kateter vena sentral. Kriteria menurut European Center for Disease Prevention and Control secara umum serupa dokter itu bloodstream infection ini terjadi 48 jam sebelum dan sesudah catheter removal dan juga ada different period CVC culture dan pengambilan darah perifer itu positifnya lebih dari 2 jam dokter. Dan juga kriteria kedua itu bloodstream infection terjadi 48 jam sebelum dan sesudah catheter removal dan di mana kulturnya itu memiliki organisme yang sama antara sentral dengan perifer. Bloodstream infection semi kuantitatif ini yang dilihat dari lebih dari 15 CFU dokter. Dan juga secara klinis dia improve setelah 48 jam pemberian antibiotik. Ada lagi kriteria kedua itu probable di mana ini tidak masuk dalam kriteria definit jadi CRBC dokter, cuman kita juga belum bisa menemukan sumber infeksi lainnya dokter. Kalau secara umum bloodstream infection ini didefinisikan sebagai saat positif dari blood culture yang sudah recognized patogen dokter atau pasien yang memiliki setidaknya satu dari beberapa gejala seperti demam, chills atau hipotensi dokter. Dan juga two positive blood culture dari common skin contaminant dokter. Nah ini yang tadi different time to positivity blood culture yang diambil dari central line itu dia positif 2 jam lebih awal dibandingkan dengan uh, blood culture yang diambil dari vena perifer tuh. Sedangkan yang tadi semi kuantitatif central line tip culture ini dia lebih dari 15 koloni yang dilihat dari agar play dokter. Sensitivitasnya 48 sampai 45 sampai 84%. Secara umum mikroorganismenya itu gram positif, gram negatif atau dari spesies jamur ter. Kalau gram positif ini paling banyak dari koagulasi negatif Staphylococcus, sedangkan gram negatif itu Klebsiella. Patofisiologi dua jalur sentral itu non tunnel atau yang tunnel. CRBC ini terjadi biasanya lebih dari 10 hari, biasanya itu akibat prosedur aseptik dokter. Yang bisa juga penyebab jarang itu penyebaran secara hematogen. Secara umum femoralis sebaiknya dihindari karena resiko infeksinya paling tinggi dibandingkan dengan subclavian ataupun jugular. Nah, ini patofisiologi secara umum dokter penyebaran dari kontaminasi bakteri menuju ke aliran sentral. Bisa dari flora normal yang bermigrasi ataupun kontaminasi dari kateter hubnya atau juga dari spet atau obat-obatan yang masuk dari kateter itu. Dan yang jarang terjadi ini hematogenus. Faktor resikonya pasien-pasien dengan penyakit kronis, pasien yang dengan HD rutin, keganasan atau saluran cerna. Pasien-pasien dengan status imunosupresif, malnutrisi, pasien dengan total parenteral nutrition, usia lanjut, dan juga beberapa pasien yang mengalami luka bakar yang kehilangan integritas kulitnya. Kita pasien-pasien dengan rawat inap yang panjang. Tata laksananya jika sudah memiliki gejala demam, rigors, dan adanya tunnel atau exit site dari
yang mengandung pus itu bisa diambil blood culture, dokter. Secara umum manajemen itu dibagi menjadi antibiotik manajemen dan kateter manajemen. Dibagi lagi antibiotik itu kita bagi menjadi uncomplicated dan complicated catheter related bloodstream infection, dokter. Uncomplicated jika dia respon terhadap empiric antibiotik, nggak ada evidence atau bukti dari metastatic infection, dan secara hemodinamik pasien stabil. Itu bisa diberikan regimennya 2 sampai 3 minggu antibiotik sistemik dengan antibiotik lock atau 4 minggu jika pasien dengan MRSA. Complicated ini pasien-pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil, persisten demam dengan pemberian antibiotik yang sesuai, dan juga adanya evidence dari metastatic infection seperti ditemukannya endokarditis, epidural abscess, osteomyelitis atau septic arthritis, dokter. Pemberian antibiotiknya 6 sampai 8 minggu lebih lama dari uncomplicated CRBST. Secara manajemen kateter itu bisa kita pertahankan kateternya, kita off kateternya atau kita ganti site dari kateternya. Kita pertahankan kateter kalau pasien dengan klinis yang masuk kategori uncomplicated CRBSI, dokter. Sedangkan di remove apabila dengan complicated CRBSI, diganti site insersinya apabila pasien memang sangat membutuhkan akses dari vaskular, dokter. Jadi diganti site dari kontralateral dari yang mengalami. Berikut antibiotik empirik yang sudah disepakati bersama, dokter. Bisa vancomycin itu 20 mg per kilogram badan loading dose. Itu juga kateter locknya vancomycin, ceftazine dan heparin. Ini, dokter, kesimpulannya CRBSI ini merupakan bagian dari hospital acquired infection, di mana infeksi ini terjadi 48 jam setelah pemasangan kateter vena sentral. CRBSI ini dapat didiagnosis dengan kriteria, juga dengan kultur darah maupun swab dan kateter tip. Kontaminasi ini juga bisa terjadi karena pembentukan biofilm yang menyebabkan diseminasi bakteri dan infeksi yang sulit tertangani. Pencegahannya menghindari penggunaan kateter vena sentral yang tidak perlu, teknik antiseptik yang baik, dan pertimbangan penggunaan lock antibiotik. Yang tadi sudah dijelaskan, manajemennya ini berupa manajemen antibiotik maupun manajemen kateter, tergantung dari complicated atau uncomplicated klinis pasien. Berikut referensi saya. Terima kasih, dokter. Mohon arahan, dokter. Iya, iya. Oke, ada pertanyaan? Ya, bagaimana Bobby? Sorry, ada pertanyaan untuk Bobby. Ada, Ini dokter. kameranya kalian kok buler-burem ya? Ya, dok. Kameranya yang ngadep ke kalian itu loh. Saya nggak bisa kelihatan. Banget. Coba dimatiin ulang. Dimatiin. Coba, coba. Background itu loh, background video. Sudah. Ayo, ayo. Merlinda, dok, mananya, dok. Mohon izin bertanya, Dok Merlinda. Ya, silakan Melinda. Bertanya kepada Dokter Bobby untuk diagnostik klapsi, apa kultur tip dari sedel atau kateter itu masih digunakan atau tidak? Terima kasih, Dokter. Silakan. Izin menjawab, dokter. Kalau untuk saat ini manajemen itu kan dibagi menjadi antibiotik dan kateter, dokter. Untuk kateter itu mungkin tata laksana yang sudah diperbarui tidak direkomendasikan lagi, dokter, karena secara kateter manajemen ini masih ada kateter yang dipertahankan, dokter. Sedangkan kalau kita untuk mau kultur tip kateter kan kita harus off kateter, dokter. Jadi kita pertimbangkan lagi dari klinisnya apakah pasien itu uncomplicated atau complicated CRBSI-nya, dokter. Jadi nggak semata-mata semua pasien CRBSI itu di off lalu di kultur tipnya, dokter. Izin arahan, dokter. Ya, jadi kan Melinda kan tanya, perlu di
tip kateter itu di kultur gitu ya, Mar? Ya, Melinda. Iya benar dok, karena izinkan dari sebenarnya kalau secara diagnostik dari klapsi itu sendiri kan sebenarnya sudah tidak memerlukan itu dokter. Cuman dari kita kan beberapa masih dilakukan dok untuk kultur tip dari kateter CDL itu sendiri dokter. Ya, siapa yang tahu jawabannya? Itu menarik. Pada ujung tip kateter itu terdapat apa sih? Kan kalau kita bloodstream infection, itu kan kita tahu ngambil dari itu. Nah, tapi pada ujung apa namanya kateter itu ada apa? Mohon izin dok, mungkin kalau dari ujung dari tip kateter itu harapannya kalau memang benar ada infeksi kita bisa menemukan biofilm dokter. Ya, biofilm. Terus apa lagi? Ayo. Jadi ya saya jawab aja langsung ya. Jadi kalau pada kenapa kok dulu selain kultur darah kemudian di waktu ini kalau di removal itu si Bobby ya. Kalau removal kalau nggak dilepas ya nggak gimana caranya kamu di ujung tip itu kan. Tadi kan kamu sudah sebutkan kapan sih dilepas, kapan masih bisa diberikan injeksi. Memang tidak semuanya orang misalnya datang, kamu nanti kalau sudah, dok ini pasiennya menggigil, kan begitu, kan paling sering kan gitu. Nah, orang kan asumsinya piogenik gitu ya. Nah, jadi kemudian, wah ini hati-hati, jangan-jangan ada kateter infection, ya. Nah, terus kemudian, nah, apakah harus segera dilepas? Ya, karena kamu tahu pasang keluarnya kateter itu tetap menimbulkan komplikasi di masa mendatang kan begitu ya. Nah, biasanya guideline-nya tadi kan berikan antibiotik. Nah, pada pemberian antibiotik yang tidak ada respon, ya, tidak responsif terhadap treatment antibiotik, ya mau tidak mau kamu harus removal. Nah, removal itu pun tadi dikatakan kalau removal itu apakah langsung removal itu sifatnya gimana? Apakah pada tempat yang sama atau pada tempat yang berbeda? Tadi ada diterangkan Bobby enggak? Izin dokter, kalau removal itu harus di tempat yang berbeda dari site insersi yang sebelumnya dokter. Ya, terus yang saya mau tanya lagi, apakah kamu jelaskan tidak berapa lama pemasangannya setelah di removal? Apakah bisa removal langsung dipasang ulang? Eh, izin dokter, saya ada baca di sumber lain itu ada yang ini Apa? opsinya itu setelah 48 sampai 72 jam pemberian antibiotik dokter. Ada juga yang 1 kali 24 jam itu tergantung dari eh, beda-beda sumber dokter. Tapi ada jeda waktu untuk pemberian antibiotik dulu sebelum dia dilakukan insersi kembali dokter. Ada yang masih, yang sudah pernah baca, yang mau ujian gimana? Ayo, ini kan sehari-hari nih kamu nih kerjaan dulu. Kamu tiap hari berapa itu? Berapa kamu pasang double lumen? Terus yang berapa ya infeksi? Cukup cukup banyak loh. Ya dok, izin menjawab dok. Jadi kalau misalkan ada kecurigaan apa namanya CRBSI, itu biasanya kita kalau sesuai guideline ini itu dilihat apakah complicated atau tidak dokter. Kalau misalkan uncomplicated, tidak ada tanda-tanda kegawatan atau sepsis, itu bisa diberikan antibiotik dahulu dokter. Nanti dilihat responnya. Nah, pilihannya itu kalau misalkan memang harus mengganti kateter, itu eh, di sini tidak tertulis dok untuk masih belum kami temukan dok kapan harus memulai. Tapi kalau misalkan memang pasien secara segera membutuhkan, mungkin bisa diusulkan dokter untuk kalau memang urgent dokter untuk kebutuhan doblumennya dokter. Tapi sebaiknya ini diberikan antibiotik dahulu secara empiris dan kalau memang sudah keluar antibiotik sesuai kultur dua tempat tadi dari site kateter dan site periferal eh, dari veinnya dokter,
Itu kalau misalkan cocok bisa digunakan antibiotik sesuai kultur dokter, atau tailored antibiotik dokter. Ya, oke. Nah, jadi kita bicara dulu ya. Oke. Pada kasus infeksi ini sering loh. Nah, kenapa tadi ini menarik topiknya si Bobby? Karena di tempatnya kita, Rumah Sakit Dr. Stomo, itu tinggi angkanya. Kan kamu sudah dengar. Yang pertama ya pasti disalahkan apa? Teknis pemasangan. Apakah sudah memenuhi syarat-syarat ya, sterilitasnya gimana? Operatornya, alatnya. Yang kedua lingkungannya. Saya kalau masuk ke VK sana di ruang tindakan kalian itu ampun-ampun, saya ngeri saya. Ya, itu sangat-sangat tidak layak. Ya, habis itu kalau kamu ikut di tempat Premier atau di Mayapada sama saya, ya kamu bisa lihat tempatnya berbeda walaupun dia ruang tindakan di IGD, tapi berbeda sekali. Sehingga angka infeksinya di tempat lain dengan di Stomo itu beda banget gitu loh. Ya, apakah semata-mata karena yang ngerjakan CPDS? Ya bukan. Belum tentu. Kamu lihat situasinya juga. Padahal sama-sama mereknya, alatnya sama. Ya kan? Nah, jadi kausanya itu ya banyak. Ya. Tapi yang paling yang bisa kamu cegah ya technical error itu kalau bisa dicegah gitu loh. Terus yang kedua kondisi pasien juga ya, ya dia higienisnya gimana, jaga perawatan volumennya gimana. Terus ketiga saat lokasi di ruang hemodialisa bagaimana. Pasca tindakan, perawatan, tracingnya bagaimana. Nah, itu semuanya akan mempengaruhi gitu loh. Ya, saya nggak tahu kalau di Stomo gimana. Jadi sebenarnya bisa ini saya sama mahasiswa sedang meneliti itu volume infection ini. Nah, yang pertama kita kalau gitu tadi kalau ada kata volumen, ada yang dia kamu sudah sering lihat tidak ada infeksi atau pus di daerah insertion. Insersinya baik-baik aja, tapi pasiennya menunjukkan biogenik. Artinya febris saat AD, menggigil, ya. Terus yang kedua, ya kemungkinan lagi ada malfunction, gitu ya. Nah, kalau malfunction atau buntu tidak bisa digunakan, kan sebabnya banyak. Ya, bisa trombus, bisa terbentuknya fibrin dan lain-lain. Nah, itu tadi kembali lagi. Ini saya rekap aja ya karena sudah jam. Jadi kalau kamu lihat tidak ada kateter exchange kateter atau pergantian kateter volumen, kalau dia karena malfunction tanpa ada tanda-tanda infeksi, itu bisa dilakukan reinsertion saat itu juga. Bisa pada tempat yang sama. Atau kamu bisa, kalau misalnya pasien nggak mau, saya di jugular. Oke, berarti kita pasang di tempat lain. Nah, tapi kalau sudah ada suatu tanda infeksi, ada pus, itu tidak boleh pada sisi yang sama. Harus sisi yang berbeda. Ya kan? Nggak boleh, itu udah hukumnya itu. Ya, eh ada ini Pemkot hubung. Oke, kasih tahu Dokter Tio ya, ini baru Pak Sekda ngomong panggungnya disediakan 20 kali 9. Jadi kalian kalau main band bisa lari sana lari sini ya. Oke, nah jadi kalau misalnya dapat pasien dengan double lumen catheter infection, ada pus, itu wajib, harus dilepas ya, kemudian dilepas dan diganti site-nya, itu pasti ya. Jadi jangan kalau sudah pus gitu kamu reinsertion masukkan lagi, itu sama aja, malah lebih parah lagi, kamu akan memasukkan pusnya masuk ke dalam bloodstream ya. Kemudian, nah sekarang pertanyaannya, jadi kalau kalau kamu mau belajar ya,
supaya banyak ilmunya. Seperti tadi itu, kapan dipasang? Apakah bisa nggak saya pasang sekarang? Praktis yang saya lakukan di luar itu, kalau pasien ruang HD, dok, ini pasiennya ada PES. Oh ya, sudah dirawat tapi nggak bisa terkontrol. Ya, pasien masih menggigil, masih ada isudatnya segala macam. Nah, saya bilang, oke, kalau gitu lepas. Berikan antibiotik, dilepas kateternya. Oh, lepas dok? Ya, lepas. Ya, jadi harus dilepas. Nah, sekarang timingnya, kapan kita mau pasang ini? Kan begitu. Ya. Nah, timing pada kamu kalau lihat guideline, ya di situ ada guideline kapan pemasangan ulang. Ya. Kalau dia infeksi lokal, ya, jadi kalau dia infeksi lokal, itu beda. Di guideline itu kamu lihat, ada dia dibagi dua, local infection dan systemic. Ya, kan ada kalau guideline namanya CRBSI ya. Ya, tadi CRBSI Bobby ya. Iya dokter. Catheter related bloodstream infection kalau saya nggak salah. Saya dulu juga bacanya udah lama itu. Nah, kalau dia karena lokal ya tidak ada tanda-tanda sepsis berat atau tidak ada tanda-tanda endokarditis ya. Jadi salah satu komplikasi paling ditakutin catheter related bloodstream infection ini kan endokarditis karena dia langsung masuk ke SPC, LA. Ya. Vegetasi di katup, itu nggak karu-karuan. Nah, kalau tanpa tanda-tanda ini, itu bisa dipasang 24 jam atau 48 jam setelah dia di-up. Ya, tapi syaratnya diberikan antibiotik. Tapi kalau misalnya dia infeksi berat, sepsis berat, ya ada endokarditis atau abses, ya itu guideline-nya mengatakan tunda dulu memang pemasangan ulang. Ya, nah kemudian biasanya pemberian antibiotik, antibiotik kamu tahu minimal 3 sampai 5 hari lah atau infeksinya mulai terkontrol. Jangan lupa selalu ngambil dua darah, kultur darah sama yang tadi tip tadi. Nah, nanti saya akan lanjut pertanyaan Melinda. Kenapa tip? Nah, jadi kalau eh, dia berat tadi ya, lepas kasih antibiotik tunda dulu. Waduh, ini situ ini. Adanya perlu kita sit emergency. Gini guideline itu adalah pasang di tempat yang terjauh dari jantung. Ya, mau nggak mau ya sudah pilihannya pasti femoralis. Padahal di dalam walaupun di dalam guideline itu site dari sekarang guideline terbaru pemasangannya itu nomor 1 jugular, nomor 3 subclavia, nomor 3 femoralis. Pasang situ yang paling jauh pada keadaan emergency. Tapi dengan catatan bahwa apa? Selama ada severe bloodstream infection, kamu menanam suatu implan, dalam hal ini adalah kateter, itu akan menjadi tempat koloni atau tempat hinggapnya bakteri tadi. Itulah yang menyebabkan kenapa pada eh, guideline yang dulu itu disarankan diambil kultur tip. Nah, ya, kamu bayangkan kultur tip. Kenapa? Karena pada ujung kateter double lumen itu adanya biofilm. Semuanya tahu apa biofilm itu. Biofilm itu lapisan tipis, ya, namanya biofilm, ya, tipis dari bakteri atau jamur. Ya. Yang jahatnya dia ini sifatnya protektif atau melindungin, ya, biofilm ini. Padahal luka juga kan begitu. Kalau ada biofilm kamu harus bersihin itu. Nah,
Kalau ada biofilm, ini infeksi itu akan sulit terkontrol, sulit disembuhkan, ya, karena sistem antibiotik, sistem imunitas itu nggak bisa menembus biofilm itu. Oke. Yang kedua, pada ujung kateter itu sering tertutup oleh trombus atau bukan trombus darah, ya. Jangan berpikiran trombus karena blood clot, bukan. Trombus karena adanya fibrin cell atau lapisan fibrin. Ya. Kamu tahu lapisan fibrin itu adalah tempat yang paling ideal untuk mikroorganisme berkembang biak. Ya, di situ dia. Nah, kalau dia selain dia itu, dia juga nanti akan membuntu, ya, jadi malfunction. Makanya kalau kamu up dari kateter yang lama tidak dipakai, ya, makanya kalau disarankan, nah nanti kembali lagi. Jadi kateter ini aja kalau kamu belajar menarik, banyak sekali topiknya. Jadi pada kateter kapan? Nah, fibrin ini kapan sih terbentuk? Selain karena mikroorganisme atau selain karena infeksi, bisa karena non-use kateter, artinya kateter yang tidak dipakai dalam waktu yang lama. Nah, kapan timingnya? Sampai sekarang kalau kamu baca jurnal belum jelas non-use kateter itu, tapi memang disarankan adanya periodic flushing atau periodic spool kalau kamu sering nyebutnya. Periodic spool itu artinya secara periodik itu di spool dia. Supaya apa? Menghindari terbentuknya fibrin-fibrin tadi. Kamu kalau sudah sering lepas kateter kan kamu yang nggak lama, oh sudah bagus APSA-nya. Biasanya seminggu nggak dipakai. Oke lepas, atau 2 minggu dilepas, itu kan kamu lihat ada fibrinnya kan? Ya, pernah kan? Lihat itu fibrin di ujung-ujungnya itu. Nah, makanya untuk mencegah terbentuk fibrin itu salah satu guideline-nya adalah periodical flushing catheter. Atau ada orang lagi namanya locking. Nah, ada macam-macam sekarang orang mengeluarkan macam-macam antibiotik, ya, kasih antibiotik dan ada anti fibrinnya, ya, yang sifatnya seperti heparin gitu loh. Walaupun pabrik-pabrik itu yang bagus loh ya, yang bukan yang home industry ya. Namun sekarang kita nggak jelas juga. Kalau yang bagus seperti Ero, saya dulu pernah masuk ke pabriknya, itu di dalamnya itu mereka sudah berpikir bahwa silikon kateter itu dilapisi dengan suatu bahan yang mencegah terbentuknya fibrin. Nah, oke, sudah. Jadi sampai mana sampai. Oke. Nah, kemudian pada keadaan infeksi, tadi kenapa dilepas dan di kateter? Karena pada ujung kateter itu pada ujungnya itu bisa ditemukan malah nanah, pes, ya, pada ujung kateternya itu. Jadi itu kenapa eh, disarankan untuk dilakukan kateter tip kultur. Ya, oke. Jadi sudah dapat ya kenapa kateter, kapan, bagaimana kalau ada menemukan itu, dilepasnya kapan, dipasangnya kapan lagi, tempatnya bisa sama atau berbeda, ya. Oke. Ya, sudah saya rasa itu sudah ada pertanyaan lagi tambahan nggak? Terima kasih dokter. Atau ada yang mau ini, mau menambahkan, yang mau ujian mungkin ada yang lebih banyak baca. Oh dok, saya baca itu dapatnya ini begini-begini. Nah, jadi seperti ini kan adalah kehidupan sehari-harimu gitu loh. Jadi nanti jangan kamu nggak tahu kalau ada infeksi kateter daplumen ini gimana tekniknya.
penanganannya. Sekarang nanti kita lihat, kita adakan penelitian kenapa. Apakah kamu habis ke kamar mandi, nggak cebok, nggak cuci tangan, terus kamu masang kateter. Nah, itu apakah habis main bola, terus datang ke PK, tusuk, ada infeksi. Nah, itu perlu juga dicek itu penyebabnya apa. Oke, saya rasa gitu ya. Ya, dokter, Ya, terima kasih. jadi oke, kita aplaus dulu untuk Bobby lah. Ya, oke, silakan. Kalau gitu, silakan kembali. Saya masih ada urusan di balai kota sebentar ini ngurusin anu nanti ya.